Halo semuanya, coba kalian pikirkan sejenak. Pernah nggak kepikiran kalau sistem hukum modern kita yang kelihatannya super rumit ini, cetak birunya ternyata udah ada sejak berabad-abad yang lalu? Ya, hari ini kita bakal membongkar sebuah rahasia besar dari abad ke-16 yang selama ini tersembunyi manis di dalam sebuah naskah kuno Sunda. Jadi siap-siap ya, karena apa yang bakal kita telusuri di pembahasan kali ini benar-benar bisa mengubah cara pandang kita soal sejarah hukum dan peradaban. Oke, ini dia rute perjalanan kita. Kita mulai dari 1, mengenal tata hukum. Terus lanjut kedua, kekuatan hukum adat. 3, sistem hukum Sunda kuno. 4, dasakretat dan kesejahteraan. Dan terakhir, nomor 5, relevansi dengan hukum modern. Sip. Mari kita langsung masuk ke bagian pertama, mengenal tata hukum, pondasi keteraturan. Mari kita awali dengan pertanyaan ini. Apakah konsep negara kesejahteraan atau yang sering kita dengar sebagai welfare state itu murni penemuan orang-orang modern zaman sekarang? Atau jangan-jangan gagasan bahwa negara wajib menjamin kesejahteraan rakyatnya itu udah terpatri kuat banget dari zaman Bahela? Mari kita bedah. Gampangnya gini, bayangkan tata hukum itu seperti kemudi, gas, dan rem di kendaraan kalian. Kalau ada tata hukum, masyarakat tuh bisa bergerak aman, terarah, dan pasti sampai tujuan. Nah, kebayang nggak kalau hidup tanpa tata hukum? Wah, ibarat kendaraan melaju kencang tapi belum remnya. Mungkin awalnya kerasa bebas hambatan, tapi sebentar kemudian pasti lepas kendali dan ya tabrakan fatal cuma tinggal nunggu waktu. Makanya, biar nggak nabrak, tata hukum yang ideal itu harus ditopang sama 4 pilar utama. Pertama, tentu aja aturan hukumnya itu sendiri. Kedua, lembaga hukum yang menggerakkannya. Ketiga, penegakan hukum buat memastikan aturannya benar-benar ditaati. Dan yang paling penting nih, pilar keempat, tujuan hukum, yakni demi keadilan dan kesejahteraan. 4 pilar inilah yang bikin masyarakat kita nggak cuma sekedar bisa bertahan hidup, tapi bisa berkembang pesat. Lanjut ke bagian 2, kekuatan hukum adat, living law di tengah masyarakat. Yang bikin penasaran, para raksasa pemikir hukum dunia sekelas Friedman, Eugen Ehrlich, dan Gustav Radbruch ternyata sepakat soal satu hal. Mereka bilang, hukum itu bukan cuma soal ketukan palu hakim di ruang sidang loh. Hukum adalah sebuah sistem yang hidup, atau istilah kerennya, living law, yang terus-menerus berinteraksi dengan dinamika budaya masyarakat sehari-hari. Konsep living law ini membawa kita langsung ke hukum adat. Tokoh seperti Van Vollenhoven melihat hukum adat sebagai hukum tak tertulis yang super fleksibel, berakar kuat dari tradisi kita, dan cara menegakkannya adalah lewat musyawarah mufakat. Tujuan utamanya simpel banget tapi krusial, untuk menjaga kedamaian dan keseimbangan kosmis di masyarakat. Dan kalian harus tahu, ini bukan cuma sejarah usang. Di Indonesia, lewat pasal 18B ayat 2 UUD 1945, konstitusi kita secara resmi mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Jadi, nilai-nilai tradisional ini benar-benar jadi tulang punggung sah yang diakui sampai detik ini. Nah, yang paling menarik ada di bagian ini. Kita masuk ke bagian 3, sistem hukum Sunda kuno, lewat naskah Siksa Kanda Ngekaresian. Mari kita naik mesin waktu sebentar, mundur jauh ke abad 16, dan meresapi kutipan pembuka yang epik dari naskah kuno ini. Bunyinya kira-kira begini. Inilah ajaran Sang Sadhu, inilah Sang Hyang Dasakreta sebagai pegangan orang banyak di dunia, agar panjang umur, lama hidup, dan sejahtera. Wah, luar biasa ya. Dari sini aja, fokus kita langsung bergeser dari sekedar teori akademis di buku tebal menjadi sebuah wahyu masa lalu yang secara gamblang menargetkan kesejahteraan manusia. Ternyata naskah ini bukan sekedar mitos atau petuah biasa. Ini adalah sistem hukum yang utuh dan canggih. Di dalamnya ada konsep Tritangtu, yaitu pembagian kekuasaan antara ratu, rama, dan resi. Bayangkan, ini tuh sistem checks and balances ala ratusan tahun lalu. Dan semuanya diputar di poros keadilan lewat prinsip komunal yang kita kenal banget. Silih asah, silih asih, silih asuh. Benar-benar luar biasa. Sekarang kita masuk ke inti mekanismenya di bagian 4, dasakreta dan kesejahteraan. Ini soal indikator kemakmuran. Coba tebak, angka berapa yang jadi kunci? 10. Di masa itu, mereka merumuskan konsep yang dinamakan dasakreta, yang artinya kekuatan 10.
Ini sesungguhnya semacam checklist pamungkas dari dunia kuno yang isinya 10 prasyarat mutlak untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kalau zaman sekarang kita sering pusing pakai metrik ekonomi yang ribet, nenek moyang kita mendefinisikan kesejahteraan dengan cara yang membumi banget. Apa aja coba ukurannya? Jalanan yang bersih, tanaman yang subur, pakaian tercukupi, lumbung beras terisi, dan ya kandang ayam yang penuh. Kesejahteraan itu diukur langsung pakai kelimpahan praktis sehari-hari. Sangat logis dan kasat mata bukan? Terus gimana caranya biar lumbung dan kandang ayam itu selalu penuh dan masyarakat bebas krisis? Jawaban mereka sangat filosofis. Pengendalian diri. Mereka memakai aturan yang disebut dasa prebakti yang memetakan perlunya kontrol tegas atas indria atau panca indera kita. Mulai dari mengatur apa yang pantas didengar telinga, dilihat mata, diucap mulut, sampai larangan berzina. Menjaga indria ini dilihat sebagai benteng paling rasional buat mencegah datangnya bencana sosial. Naskah dari era tersebut mengekspresikan peringatan ini dengan bahasa puitis yang sangat tegas. Kenana Doro Bancana. Artinya, kalau indria itu disalahgunakan, ia secara harfiah bakal jadi pintu bencana yang melemparkan manusia ke dasar kenistaan harka. Gila kan? Penyalahgunaan indria diyakini nggak cuma ngerusak orangnya aja, tapi bisa merobohkan seluruh struktur stabilitas masyarakat. Tibalah kita di bagian kelima, relevansi dengan hukum modern. Kearifan masa kini. Nah, ini dia momen aha kita. Kalau kita sandingkan hukum abad 16 ini sama teori modern zaman sekarang, korelasinya asli bikin takjub. Konsep kesejahteraan lahir batin mereka itu sesungguhnya adalah cetak biru dari konsep welfare state. Terus, falsafah silih asah, silih asih, silih asuh itu sejajar banget sama restoratif justice atau keadilan restoratif yang baru aja gencar kita gaungkan di KUHP baru kita. Sadar nggak sih leluhur kita itu ternyata udah mencapai standar teori hukum modern berabad-abad lebih awal? Contoh lainnya, di ranah ekologi modern, dunia internasional sekarang ini mengedepankan banget prinsip FPIC, yaitu persetujuan tanpa paksaan untuk melindungi hak komunitas adat. Tapi tahu nggak kalian, naskah Sunda kuno ini ternyata udah mengkodifikasi hal tersebut lewat konsep pamali. Larangan mengambil atau merusak alam tanpa izin komunal itu udah berjalan dari dulu sebagai garda terdepan penyelamat lingkungan. Kita baru sadar sekarang padahal mereka udah menerapkannya dari dulu. Jadi, dari seluruh penelusuran naskah kuno ini, mari kita sama-sama merenung. Apakah kita di masa kini tuh benar-benar sedang menciptakan sistem hukum yang jauh lebih hebat? Ataukah sebenarnya kita ini cuma lagi menulis ulang kebijaksanaan luhur-leluhur Nusantara yang udah terbukti tangguh? Bagaimana menurut kalian? Terima kasih ya udah ikut gabung mendalami materi kita kali ini. Tetaplah kritis dan sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.